menu-menu rice bowl ini pasti favorit banget selain pizza. Tunggu dulu ya Bapak Ibu, karena kita bikin menu yang terakhir pindah posisi agak geser ke kiri. Siap, oke Chef. Agak setting bentar ya, nggak apa ya? Oke, nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Sambil menunggu, ini luar biasanya dari Unilever Food Solutions memberikan giveaway, ya. Ada hadiah, ada gimmick-gimmick, ya. Nah, syaratnya sederhana, Anda ikutin acara ini harus sampai selesai. Boleh ya? Ya, nanti kita foto bareng, ya. Kita foto bareng, ya. Dan Anda boleh screenshot pribadi terus japrik saya. Nah, atau di grup juga boleh ya. Semua Anda sudah saya invite ke grup ya. Kita seru-seruan di grup. Boleh ya? Ya. Oke. Nah, jadi besar juga harapan kita semua bahwa Unilever Food Solutions sama juga Puratos Indonesia itu akan berinovasi terus Bapak Ibu. Ya. Ujung-ujungnya nanti ada dua. Apakah Anda menjadi follower dari produk yang sedang ngetren atau ya Unilever dan Puratos itu bisa ngasih produk yang akan ngetren. Ya. Misalnya yang ngetren di Jakarta ke Surabaya akhirnya sampai ngetren di Bali. Nah, ketika Anda sudah dapat ilmunya duluan, Anda bisa bikin dulu, maka Anda tidak lagi menjadi follower, Anda menjadi leader. Ya. Ini leader di produk inovasi yang paling itu salah satu benefitnya ikut di komunitas PBH Mitra UMKM. Ya, jadi Anda ilmunya akan update terus, ya bersama apa namanya prinsipal kelas global, ya prinsipal kelas global yang punya akademinya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ada event edukasinya. Ya. Sehingga untuk Anda yang walaupun dimanapun ya, termasuk yang minta maaf di Tabanan, Karangasem, wah Pak saya kan bukan dari kota besar, nggak masalah. Ya, zaman sekarang dengan teknologi siapapun punya akses yang sama terhadap ilmu yang terbaru, ya, terhadap resep-resep menu yang terbaru. Ya, ketika ada inovasi baru, ketika itu juga Anda bisa terupdate. Ya, dan ketika Anda bisa praktekkan, ya di kota tersebut Anda bisa jadi apa namanya pionirnya. Ya, Anda bisa jadi orang ngetopnya, ya, yang bisa memproduksi sebuah kue yang lagi ngetren. Ya, saya ucapkan kembali kasih untuk Bapak Ibu yang mengucapkan terima kasih di WA Group, ya sudah saya invite semuanya. Oke, Bapak Ibu sudah ready lagi ya. Sambil ada pertanyaan ini Chef dari Ibu Ita, produk Mayo Magic itu bisa dicampur juga dengan keju dan susu ya untuk salad buah. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Ya. Kalau saya lanjut ya. Ya, pertanyaan ini Chef, produk Mayo Magic itu apa bisa dicampur juga dengan keju dan susu untuk bisa, bikin salad buah? Dan bahkan Bapak Ibu kalau mau bikin salad buah itu enak kalau pakai Mayo Magic. Karena apa? Biasanya salad buah itu kalau pakai mayones, lama-kelamaan mayonesnya akan terpisah dengan buah, mencair. Benar nggak? Tapi kalau pakai Mayo Magic, meskipun lama, mayones itu tetap mengikat si buahnya itu, nggak cepat cair. Dan kelebihannya Mayo Magic itu lebih manis daripada mayones yang lainnya. Iya. Namanya aja magic ya, Chef. Ajaib ya. Ya, ajaib. Karena saya pernah bikin, Pak.
pernah bikin mayonesnya itu saya tampur buah naga. Nah, buah naga itu kan pasti tekstur airnya banyak ya. Iya, iya. Itu pun tidak tetap, tidak apa ya, meluber, tidak meluber. Hmm. Karena kentalannya sangat tinggi. Ya, luar biasa ya kualitas produknya Bapak Ibu. Campur apa pun bisa. Mayo magic. Nanti di grup saya share detail produknya teman-teman Bapak Ibu semua. Orang yang Ya, bikin, berikut. Maaf, Chef. Kameranya bisa diatur orang ya? yang bikin Nggak, untuk nggak bikin bisa untuk lihat, daging bulldognya ya. Chef. Ada bawang bombay, ada bawang putih, jahe, Nah, gitu dong. kecap manis, Kecapnya bangun. kecap bango manis, atau kecap bango ya, saus tiram, gula, chicken powder, dan minyak wijen. Dan jangan lupa dagingnya Bapak Ibu. Saya pakai daging strip. Seperti ini. Oke, tanpa berlama lagi, langsung aja. Ini saya sedikit highlight ya Setia untuk kecap bango dan oysternya. Jadi kecap bango ini ya saya. Nah, ini banyak banget manfaatnya dari segi kesehatan, dia tidak berbahaya bagi penderita diabetes. Kemudian warnanya juga menggunakan karamelisasi yang baik sehingga tekstur masakan ibu Bapak ya, karena bangun ini melalui proses khusus sehingga karamelisasinya bagus. Jadi warna masakan ibu nanti akan bagus. Kemudian saus tiramnya oyster. Jadi terbuat dari tiram asin ya, Betul. jadi rasanya lebih endang. Oke, saya langsung aja ya. Agak berisik Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Untuk Ini bisa praktekkan juga di rumah nih. kita masukkan oysternya, saus tiram, kecap manis, kenor chicken powder, Nah, untuk chicken powder juga itu kita jadi mungkin dalam kali dulu dagingnya, mau menu yang tanpa MSG kita ada chicken powder yang Itu pakai, chef itu pakai bawang bombay ya, chef? Tadi bawang bombay ya, chef? Tadi Ibu siapa
yang mau bertanya agak kurang, boleh lebih keras Bu suara Bu Iya, Ade ya. tadi ya tadi Chef Indra itu masukin bawang bombay ya. Ya Chef, Bu Ade bertanya tadi yang dimasukkan itu bawang bombay. Oke, aku dengar. Halo, ya sebentar sabar. Mungkin suaranya lagi seru ya teman-teman ya. Sabar. Yang terakhir, oke, ya dagingnya. Oke, Bapak Ibu, tadi udah lihat. Halo. Tes. Ya, halo. Tadi ada pertanyaan apakah yang dimasukkan itu bawang bombay ya, Chef? Ya, bawang putih, jahe, terus kecap manis, Halo. bawang hitam. Mana? Oh, ya ya ya. Ya berarti saya ini ada kesalahan nih. Saya simpan saya sempat masak itu. Saya simpan bawang bombaynya itu setelah semuanya pakai kecap, pakai saus apa namanya? Oh, nggak ditumis dari awal jumurnya. Oh iya iya iya. Tapi itu nggak apa-apa. Oh, iya. Nggak ada masalah sebenarnya sih, Pak, Bu. Hmm. Oke, Ada di sini pertanyaan juga nih, Chef. Memang harus ada aroma gosong kah? betul. Kalaupun Bapak Ibu pakainya di kan kompornya bener-bener wajannya itu bener-bener panas ya. Kebiasaannya Ibu biasanya takut panas terus gosongan enggak. Ada momen-momen tertentu memang harus panas sekali. Ya. Hanya Chef. Ya, Bu. Jadi apa? Kompor biasa, pasti Bapak Ibu ini panasnya benar-benar panas ya, nggak jadi masalah kok. Yang penting Kalau nggak pakai teflon, Gimana? kalau nggak pakai teflon, wajan Bu ya. yang bukan teflon maksudnya. Yang warnanya silver itu. Iya, yang stainless itu. Nah, stainless apa silver? Apa ini? Yang silver modelnya? Stainless. Nah, kalau Yang stainless. stainless seperti ini ya, ntar ya. Apakah stainless seperti ini? Ya. Seperti ini ya? Ya, tapi yang wok ya, yang maksudnya nggak kayak panci ya. Nggak ada masalah, Bu. Nggak ada masalah. Yang penting Ibu tahu temperaturnya aja panasnya. Harus ada. Cuman biasanya kalau stainless itu lebih cepat kosong. Oh. Karena dia lebih lengket biasanya kalau stainless itu. Terus itu tadi kok seperti apinya seperti masuk ke wajan itu gimana ya? Itu harus pakai wok, Bu. Kalau nggak pakai wok nggak bisa. Tapi bisa sebenarnya pakai wajan biasa pun bisa kok, nggak ada
tekniknya. Iya. Nah, kalau saya Nah, tekniknya kalau saya itu ngeri itu. Kalau saya ngeri. saya kok tekniknya secara virtual nggak bisa ngajarin, harus bener langsung. Mungkin nanti nunggu Kalau sesi saya ngeri. kembali dulu. Kalau saya ngeri dapurnya kecil, Chef. Sebenarnya bisa kok, nih ya, ada di sini saya akan saya kasih tahu caranya meskipun pakai teflon ya. Setelah ini selesai semua, akan kayak kasih tahu caranya gimana caranya bikin api dalam ini kalaupun pakai kompor biasa ya. Kalau pada penasaran, Chef Indra, barangkali Chef Indra sedikit tahu ya, atau bahkan banyak lebih tahu nih dari saya. Ini kan rencana di rumah itu kan saya punya space kecil ya untuk usaha. Nah, namun kondisinya rumah saya itu memang di dalam gang nih, Chef. ya, Ya hanya bisa dilewati satu ya gang kecil ya, 2 motor kali ya, Chef. Itu di dalam gang di pojok gitu, Chef. Nah, kira-kira ya, Chef, selain kualitas makanan nih yang harus dipertahankan, itu sebenarnya apa dulu sih, Chef, menurut Chef Indra yang harus saya persiapkan gitu? Mengingat kan tempatnya di pojok, kalaupun memang harus jualan online pun juga jadi ya, harus sebenarnya jualan. simple. Zaman Apa dulu sekarang yang yang harus penting diusahakan? itu sosial medianya dikencengin, dikuatin. Udah itu kuncinya. Mau masuk gang, mau dimanapun, kalau sosial medianya minimal ya, sehari itu nge-feed 1 atau 2 post, Ya. saya rasa pasti akan banyak yang lihat. Jadi, IG atau Facebook atau sosmed lainnya, kalau ibu atau bapak itu sering nge-feed, sering nge-post makanan ibu, nge-posting tempat jualannya ibu, kualitasnya ibu, saya rasa akan banyak yang datang karena zaman sekarang nggak terlalu nggak terkendala kok masalah lokasi. Mau dimanapun pasti bisa dapat selama bapak ibu itu aktif banget di sosial media. Apalagi mungkin kalau masakannya berunik ya, Chef ya. Iya, betul. Masakan, makanya Chef Teduh kali ini banyak ngasih advice atau materi-materi yang membuat masakan ibu-ibu nanti berbeda dengan makanan kebanyakan. Tinggal gimana ibu posting, kemudian ibu viralkan, pasti orang-orang wah ini viral, meskipun tanpa toko fisik pun biasanya orang akan cari. Karena ada banyak pengalaman yang jelas, ibu boleh searching aja di itu ada namanya Ghost Kitchen, itu bukan aplikasi ya, satu platform yang dia itu jualan tanpa restoran, hanya mengandalkan Gojek aja. Itu gila omsetnya. Tempatnya juga masuk gang, nggak karu-karuan, nggak proper juga secara tampilan tempatnya itu nggak proper, tapi karena dia nge-postnya posting di IG atau sosial media apapun itu sering, setiap hari 1 feed, 2 feed, jadi banyak yang menggunakan, banyak yang tertarik. Sempat saya coba usaha rumahan kayak mochi, udah sempat saya jalanin, terus usaha teh tarik udah saya coba jalanin. Nah, ini kadang yang saya masih bingung ini adalah saya ketakutan kalau seandainya usaha saya ini bahan-bahannya itu cepat basi, kayak misalnya saya mau usaha sate kambing gitu, Chef. Nah, masa simpan daging kambingnya aja ya mungkin pasti Chef Indra lebih tahu ya gitu. Saya khawatirnya gitu aja sih, saya mau melanjutkan gitu usaha kayak sate kambing, tapi masa simpan daging kambingnya saya juga nggak tahu, khawatirnya basi gitu, Chef. Jadi gini, sebenarnya kalau masalah penyimpanan itu memang riskan, kelihatannya mudah, tapi ribet juga. Yang penting fungsinya penyimpanan kuncinya penyimpanan adalah temperatur yang baik. Entah itu freezer ataupun chiller. Selama chiller dan penyimpanannya benar, itu harusnya aman. Jangan usahakan taruh freezer, ya pasti hancur, seperti itu. Sebaliknya. Oke? Ibu tidak usah khawatir, tidak usah berkecil hati, meskipun lokasi, kalaupun viral atau makanan yang unik pasti laris kok, Bu. Dan untuk masalah keterbatasan penyimpanan, mungkin tadi Chef Teduh sudah menyiapkan juga, jadi Ibu nggak usah khawatir kalau di web ya, Oke. Ini menu terakhir. Ya, terima kasih, Chef.
Ya. Tolong. Oh iya, Chef, ini saya mau tanya lagi, Chef. Ya, tadi kan beef yang Chef itu rasa-rasanya sama seperti rasa daging asap nggak sih, Chef, kalau misalnya dimasak? Oh, lain. Oh, lain ya, Chef? Lain. Ya. Aroma flavornya beda ya. Nah, ini kita buktikan nih. Nih kelebihannya kalau Bapak Ibu pakai Hellmann's Mayo Magic tidak akan cair meskipun udah dibalik ini ya. Ini yang nih nggak akan pecah, tidak akan jatuh mayonesnya karena dia kental. Tuh. Sudah di oven 180 derajat Celcius, digoreng tapi tidak hancur. Tapi kalau mayones lainnya, Ibu pasti udah langsung hancur, udah cair pasti ini digoreng. Gitu ya. Jadi semoga Hellmann's Mayo Magic ini menjawab kebutuhan ibu-ibu nih untuk mayones yang berkualitas. Ya nggak, Chef? Betul. Itu masih kelihatan rekat ya tadi ya, mayonesnya ya, Chef? Gimana? Ya, mayonesnya masih terlihat di dalam ya, Chef? Nggak Halo. kemana-mana. Betul, sorry. Iya, betul. Oke. Iya, rapi ya mayonesnya, Chef, ya. Betul, mayonesnya kelebihannya nih. Saya ulangi lagi ya. Bapak Ibu supaya saya memastikan nih. Ini yang saya tunjukkan ke Ibu nih, saya balik ya. Nggak bakal lepas ya. Tidak jatuh karena memang Mayo Magic ini keunggulannya semakin panas semakin kental. Padahal udah digoreng. Kalau mayones yang lain udah saya jamin waktu Bapak Ibu potong udah langsung cair pasti. Iya, betul. Enak banget ini penampilannya udah luar biasa. Iya, mantap ya Bapak Ibu ya. Penyajiannya, tampilannya aja bintang 5 nih. Iya. Oke. Bu Intan bertanya nih, Chef, boleh dikira-kira untuk harga jualnya yang tadi dimasak Chef ini berapa ya? Nah, di situ kan saya kemarin belum sudah share resep ke emailnya Mbak Tiara. Nah, di situ semua jelas kok sudah ada dan masalah pemilihan bahannya aja yang akan berbeda. Kalau selama bahannya lebih mahal, lebih bagus, otomatis harga jual lebih mahal. Tapi kurang lebih ini range-nya sekitar 20 sampai 25 ribu semua rata-rata. Ya, luar Chef, biasa. mayonya merek apa ya? Gimana? Apa? Tatiana, Chef. Mayonya merek apa? Tadi saya nggak dengar, Chef. Mereknya ini. Hellmann's Mayo Magic. Oke, makasih, Chef. Ya. Ibu-ibu kalau yang mau foto, ya ini sudah di display cantik sekali ya. Ini terakhir saya kasih tahu teknik gimana supaya pun di dalam pakai teflon tetap apinya masuk ke dalam ya. Oh iya. Ibu tadi. Jarang-jarang ini Chef Teduh mau mengeluarkan jurus pamungkasnya ini. Wih, luar biasa. Ini serasa kalau saya dijamu di hotel-hotel bintang 5 di Bali ya. Ketemu teman-teman. Keren. Bentar ya, sabar. Pak Budi. Ya, Sebenarnya simpel aja, Bu. Yang penting apinya kenceng, panas banget. Masuk.
Hellmann's Mayo Magic setelah dibuka menyimpannya di suhu ruang atau harus masuk kulkas? Di suhu ruang boleh, di kulkas juga boleh. Tergantung kecepatan konsumsi pemanas berapa lama. Kalau cuma dalam berapa hari doang, kalau keluar nggak ada masalah kok. Oke, thank you, Chef. Ini ya, ini udah panas banget nih. Ya, Bu Karena Yeni ya. supaya nggak panas. Oke. Bu Tatiana mungkin mau bertanya? Unmute. Sudah Pak, terima kasih sudah terjawab tadi. Meskipun Mayo. pakai telepon baik. bisa, Bu. Oh. Sama. Silakan Ibu-ibu, ada pertanyaan lagi nih. Monggo dia. Tadi bertanya, tadi bertanya. Pak Indra di saya sih. Clear ya Bapak Ibu. Nggak ada masalah tentang pakai wok atau tidak. Yang penting teflon panasnya benar. Ya, apinya akan naik. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Saya sudah selesai menunya. Ada beef bulgogi, risol mayo, pizza hut smoky, dan macaroni scooter. Ada yang tanyakan atau ingin di-sharing atau apa? Mumpung kesempatan makan nih dengan Chef. Iya, Bapak Ibu, Chef, saya mau izin tanya, dulu ya. Chef. Mau tanya tentang makaroni scottel. Sudah dipanggang apa belum ya? Gimana? Makaroni scottel, Ya. kalau sudah dipanggang, Ya. itu kalau pakai tempat ini nanti biasanya suka renggang ya, jarak jadi apa? Renggang jauh-jauh itu bagaimana ya supaya tetap rapat, Apanya? nggak mesut gitu. Menciut pinggir-pinggirnya. Oh, ini saya nggak menciut sih, tetap aman. Memang harus padat Bu ya, dipadetin. Terus pinggir-pinggirnya ini dikasih taburan keju aja biar dia ngikat. Itu. Oh, iya ya. Sip, Bunga makasih Chef. garulannya tuh dikasih taruh Ya. pinggir-pinggirnya supaya agak kayak ngelem gitu loh. Kalau udah melted kan dia ngelem tuh. Jadinya dia ngikat. Gitu. Ya, Yang lain ada terima pertanyaan? kasih Chef. Sama-sama. Ada Chef? lagi mungkin? Untuk kalkulasi biaya dan harga jual, apa sudah di-share ya? Ibu udah dapat resepnya nggak? Ada di grup, Ibu. Oh, Sudah gitu. di-share di grup ya. Oh iya, makasih. Kalau yang belum masuk grup, boleh japri saya, nanti saya invite. Oke, makasih. Ini Dok. sudah ada, ya cost calculation-nya sudah ada detail ya, Bu. Oke, Tapi makasih. memang nggak semua ya, karena ada bahan-bahan yang pilihannya dan porsinya tergantung Bapak Ibu. Contoh seperti keju. Keju saya nggak bisa kasih apa misalnya pakai quick milk supaya murah atau gimana. Terus komposisinya juga saya nggak bisa, tergantung Ibu mau kasih cuma 20 gram, 10 gram kan tergantung harga jualnya Ibu. Saya cuma kasih yang cost calculation yang produk yang pasti-pasti aja, yang nggak menurut saya kayak mayones seperti ini. Mayones ini kan bebas, Ibu mau kasih dikit, kasih banyak, Ya. tergantung Bapak Ibu. Bisa disesuaikan dengan Ya, potensi. makasih. Ibu. Ya, sama-sama. Itu aja palingan dari saya. Iya, Bu. Yang lain, ada pertanyaan atau kita gimana, Bapak? Saya udah selesai sih sampai sekarang. Mungkin kalau ada pertanyaan. Silakan Ibu-ibu. Kalau ingin bertanya silakan, kalau ingin ngicipi, nah lain kali ya. Nunggu saya. Nanti kalau pandemi udah beres, Nah, perusahaan sudah memperbolehkan demo secara offline, saya yakin saya akan ke Bapak dan membantu bisnis Bapak Ibu semua menjadi lebih berkembang. Terima Oke. kasih dari saya, Mas Indra. ya, thank you so much, Terima kasih, Chef Chef. Teguh dan Pak Indra. Makasih, Chef. Makasih, Chef. Oke, Saya Bapak Ibu. ya, videonya buat ini ya. Ya, Tepuk tangan buat chef ya. Thank Sampai jumpa you. lagi. ya kita Sampai tepuk jumpa tangan. di kesempatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya.
Oh, atau kita foto bareng dulu ya sebelum ke Oke. sesi berikutnya nanti tentang kemasan Bapak Ibu ya dengan Kan bedanya. Pak Prinslan ya, Pak Putu Prinslan. Untuk co-host bisa dibantu di screenshot, difotokan. Oke Bapak Ibu, boleh jempolnya saya foto di grup ya, saya kirim di grup ya. 3, 2, 1. Ada 3 halaman ya Bapak Ibu ya, sebentar, giginya dijaga, nggak apa-apa. 3, 2, 1. Foto makanannya. Ini nggak pakai foto makanan? Sekali lagi teman-teman ya, halaman terakhir. Ada yang minta foto makanan, Chef bisa dibantu displaynya masih? Iya, makanya minta Ano ka tuloy na Oke Bapak Ibu semua ya, masih semangat ya. Nah, kalau pizzanya sudah jadi, skotelnya sudah jadi dan lain-lain, mengemasnya bagaimana supaya layak jual? Ya, untuk itu ya tanpa berlama-lama lagi saya undang Bapak Putu Prinslan dari PT Alpindo Mulia. Silakan Pak Putu. Iki opo? Kok kasok ngopo? Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Hah? Saya lanjut ya Pak. Ya, lanjut Pak sambil saya. Oke. Tadi menarik sekali yang disampaikan Chef Teduh. Jadi saya sampai punya angan-angan nanti pulang kerja mau cari adonannya, mau praktek besok di rumah bikin pizza. Mungkin saya pesan satu ya Pak PBH. Iya, siap. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama karena keterbatasan waktu juga, dan sesuaikan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Chef Teduh. Jadi kunci dari packaging itu sendiri kalau menurut kami secara garis besarnya ada sisi praktisnya, jadi praktis digunakan. Kemudian dari sisi safety atau keamanannya, melindungi makanan yang ada di dalamnya. Kemudian dari sisi higienis, bersih, tersertifikasi, aman kontak dengan makanan, tidak ada kontaminasi zat kimia. Dan yang tidak kalah penting adalah tampilannya menarik. Nah, itu pembukaan sekilas. Kemudian kita masuk kepada materi-materi yang tadi dibagikan oleh Chef Teduh. Chef Teduh sempat menyampaikan bahwa tadi ada adonan, kalau saya tidak salah, untuk adonan mayo risoles. Untuk mempertahankan kualitas adonan tetap baik. Bentar. Baik, saya lanjut. Untuk mempertahankan kualitas adonan tetap baik, tadi Chef Teduh sempat menyampaikan disimpan di dalam kulkas, bisa digandengkan dengan sling wrap atau plastik wrap. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah cukup mengenal apa itu plastik wrap. Biasanya mungkin Bapak dan Ibu suka ketemu di supermarket, suka dijadikan bungkus buah, sayuran, dan daging. Dan itu fungsinya sangat baik sekali untuk menjaga kualitas makanan yang ada di dalamnya, baik dalam hal cita rasa maupun nutrisinya. Kami kebetulan ada contoh fotonya yang versi kecil, yang banyak digunakan di rumah tangga dan usaha kecil. Ini ada brand Best Link, satu lagi ada brand Best Fresh. Nah, Bapak dan Ibu bisa memperoleh sling wrap ini dengan harga yang sangat terjangkau. Nanti saya tunjukin aplikasinya gimana, gampang. Ini nanti bisa pesan melalui PBH juga.
Saya di sini mau tunjukkan aplikasinya, kita anggap ini adonan ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya kerja sendiri hari ini, jadi mungkin wajah saya waktu berdiri nggak kelihatan. Saya tunjukkan, ini adonannya, ini sling wrap-nya, yang versi kecil. Caranya gampang sekali. Kita tinggal buka. Saya cukup ambil bagian tengahnya. Kita balut sampai ketemu antara plastik dan plastiknya untuk memberikan daya rekat yang optimal. Kemudian simpel saja, kita sobek begini. Bapak Ibu, pastikan tutup rapat pinggir-pinggirnya. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi sesimpel itu pengaplikasiannya, yang penting dia ketemu plastik dan plastik, kita merekat. Dipastikan adonan Bapak Ibu secara keamanan, secara kualitas akan terlindungi, dan juga ini tidak hanya untuk Ibu punya buah, sayur-sayuran, daging, dibungkus dengan menggunakan sling wrap ini juga mempertahankan cita rasanya, juga tidak mengurangi nutrisinya. Kemudian tadi chef sempat bilang antar adonan gimana caranya supaya tidak lengket. Bisa dialasi dengan daun pisang. Nah, mungkin kalau agak susah mencari daun pisang, khususnya jelang rainan di Bali, mungkin agak susah cari daun pisang. Bapak Ibu bisa pakai yang ini. Ini adalah baking paper. Ini kayaknya best press. Harganya kurang lebih sekitar Rp35.000 satu rollnya. Fungsinya selain daripada untuk menjaga antar adonan tidak lengket, ini juga bisa digunakan untuk steaming, bisa juga digunakan untuk baking. Jadi tinggal dipaskan dengan lebar adonannya, kemudian disusun adonan pertama, dialasi ini lagi, adonan kedua dan juga selanjutnya. Ya, itu tadi ulasan saya bagaimana mengelola ingredient sesuai dengan yang disampaikan oleh Chef Teduh. Kemudian untuk menu selanjutnya dari Chef Teduh adalah pastel tutup makaroni. Ini saya punya contohnya. Kebetulan juga tadi produk yang dipakai oleh Chef Teduh adalah produk kami, itu serinya BX5260. Punya satu contoh, serinya berapa? Ini praktis sekali. Bapak Ibu tadi sudah lihat Chef Teduh bagaimana mengaplikasikan. Tinggal masukkan adonan, isi semua, masukkan ke dalam oven. Setelah matang, Bapak dan Ibu di etalasenya, itu sudah langsung bisa. Tutupnya nanti ada dua pilihan. Ada satu tutup yang mika, ada juga yang kedua model kan tutup yang baru. Ada mau kirim via ojek online. Saran kami jangan langsung begini, karena aluminium ini mudah penyok, dia ringkih. Mungkin Bapak dan Ibu bisa tambahkan box support, ya. Jadi box support seperti ini bisa pilih warnanya, ada brown pilihannya, ada juga white, supaya pada saat proses delivery lebih terlindungi. Baik. Saya masuk ke menu yang kedua, wadah pizza. Nah, tadi chef tidak ada memberikan wadah take away, cuman saya ingin memberikan saja pada proses masaknya. Lagi-lagi kita menggunakan contoh packaging yang ini, best press baking paper. Nah, Bapak dan Ibu mengalasi loyangnya dengan baking paper ini. Jadi ini kebetulan versi yang lembaran, ukurannya persis seukuran loyang, 40 x 60. Adonannya tinggal ditaruh di sini, disusun. Tidak perlu lagi taburi tepung atau margarin untuk membuatnya anti lengket, karena ini sudah anti lengket. Dan pada saat matang nanti, katakan adonannya begini, Bapak dan Ibu tinggal pegang ujung-ujungnya, sudah ngangkat sendiri. Jadi tidak perlu cungkil-cungkil. Proses masaknya demikian. Kemudian untuk wadahnya bila di take away,
saya coba tawarkan versi bowl brown craft. Ya, jadi bowlnya terbuat dari kertas craft, kesannya lebih elegan, tutupnya clear. Ya, tutupnya clear. Jadi topeng-topeng yang cantik juga nanti kelihatan. Opsi yang lain kalau Bapak Ibu mau pakai yang lebih simple tanpa pakai tray support lagi, adonan pizzanya bisa ditaruh di sini. Ini jenis aluminium juga. Ya, mungkin nanti Bapak dan Ibu langsung taruh adonan di sini, masak pizzanya, begitu itu selesai, mungkin Bapak Ibu langsung taruh di etalase bisa. Tutupnya ini ada tutup mikanya. Cuman pesan saya kalau mengirim sebaiknya jangan dalam keadaan begini, diberikan tetap box support untuk menjaga supaya tidak penyek. Kemudian menu selanjutnya adalah risoles mayo. Di risoles mayo saya coba tawarkan opsi box ini, Bapak dan Ibu. Jadi box brown craft series ada window-nya. Oke, nanti window-nya bisa dilihat dari sisi atas, termasuk juga dari sisi samping. Locking sistemnya juga sangat kokoh. Mungkin Bapak dan Ibu mau tambahin garnish nanti di permukaan, hias-hiasan supaya lebih cantik. Ini sangat supaya tampilannya lebih menawan. Baik dipajang di etalase, ataupun di foto untuk di-post di Instagram dan Facebook, dapat dilakukan. Yang terakhir, menu chef teduh adalah rice bowl. Nah, rice bowl umumnya yang kita jumpai baik di food court ataupun di warung-warung makan menggunakan yang seperti ini. Jadi sama seperti yang chef teduh tadi lakukan. Cuman kalau Bapak dan Ibu merasa cukup jenuh dengan jenis packaging ini, karena terlalu banyak pakai, banyak opsinya. Saya kasih tunjuk. Pertama, boleh pakai ini. Ya, jadi boleh pakai ini namanya series food pail. Modelnya lebih klasik, seperti noodle box. Kemudian opsi yang kedua adalah boleh pakai ini. Ini brown food pail, ada dua ukuran. Ini dia yang ukuran 10 oz, ini dia ukuran 26 oz. Opsi yang selanjutnya, ini. Ya, jadi ini bisa menjadi opsi dan alternatif yang lain, ataupun kalau memang Bapak dan Ibu punya pembagian segmentasi produk untuk rice bowl-nya, saran kami untuk produk yang kelasnya menengah ke atas bisa pilih pakai ini. Atau sasarannya jualan mungkin di area yang banyak ekspatnya. Biasanya packaging yang berwarna natural ini lebih menarik. Opsi yang terakhir untuk rice bowl bisa pakai ini juga. Nah, ini sebenarnya cukup multifungsi. Saya lihat ada beberapa customer yang pakai empek-empek, omai, salad, nasi campur, macam-macam. Ya, mungkin Pak Budi, supaya memenuhi tadi janji saya untuk singkat dan menyesuaikan, saya sudah selesai, Pak. Segitu aja, Pak. Siap. Thank you banget, Pak Putu Prinslan. Ya, jadi sangat aplikasi, Bapak Ibu. Ya, lebih lengkapnya ada di YouTube saya yang judulnya Kemasan dan Alat Kemas. Itu lengkap. Ya, itu Pak Putu Prinslan secara panjang lebar, lengkap sekali di sana. Ya, berikut juga mengenai alat dan mesin dari Pak Hendra juga sudah mempresentasikan di situ lengkap, Bapak Ibu. Ya, kalau yang tadi itu yang relevan dengan menu yang disampaikan Chef Teduh. Thank you, Pak Putu. Ya, Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan. Ya. Oke, selanjutnya saya persilakan untuk Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Budi, dan teman-teman tadi ya, Chef Teguh dan Chef dan Pak Putu, luar biasa. Kami cuma memberitahu bahwa zaman modern ini, bahwa dari segi misalnya kuliner, ya, bumbu-bumbu sudah dipersiapkan oleh para prinsipal. Ya, jadi Anda dipermudah. Kemudian kotak-kotak sarana juga sudah disiapkan. Dan dari kami
kami menyiapkan mesin-mesin yang nanti bila diperlukan, misalnya mengesil beberapa plastik, aluminium, dan sebagainya, yang untuk menyempurnakan semua sarana tersebut. Jadi artinya, para Bapak Ibu pelaku UMKM tidak perlu pusing lagi seperti zaman dulu. Bapak Ibu tinggal memikirkan impian Bapak Ibu apa, ya, apa yang mau dicapai, mau penghasilan dari segi apa, ya, misalnya kuliner tadi salah satu menu Bapak Ibu tinggal pilih, kemudian semuanya sudah ada, Bapak Ibu tinggal mengkombinasikan dengan kreativitas Bapak Ibu. Dan hasilnya tentu Bapak Ibu menghasilkan sesuatu yang luar biasa karena memadukan dari sarana-sarana tadi yang ada, dari bumbu, ya, kemudian kalau bakery dari Puratos, ya, kalau bumbu tadi dari Univer, ya, kemudian dari sarana Altindo, dan dari kami SMTech Mesin. Jadi semuanya menjadi satu integritas, integrate, ya, menjadi satu, dan Bapak Ibu siap menghadapi masa modern ini, menghadapi masa persaingan ini. Ya, sukses untuk Bapak Ibu. Mari tetap berkomitmen dalam komunitas ini bersama Pak Budi. Pak Budi akan membantu, dan Bapak Ibu akan bisa dengan para chef, ya, para pelaku langsung, tidak usah pusing harus bertanya mana, ya. Sekali lagi sukses dan terima kasih, ya. Saya kembalikan ke Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Hendra. Ya, Bapak Ibu semua, kita sudah di ujung, ya, sudah di ujung acara. Singkat aja dari saya sebelum nanti Bu Tiara, ya, dari Unilever Food Solution akan ada closing statement dan kita selesai acara kita. Saya hanya satu pesan moto saja, ya, start small, dream big, action now. Ya, jadi start small, dream big, action now. Ya, itu aja dari saya, ya, dari PBH Mitra UMKM. Ya, untuk itu saya undang yang terakhir bintang penutupnya dari Bu Tiara yang membuat acara kita ini terselenggara, ya, dari Unilever Food Solution. Silakan Bu Tiara. Terima kasih waktunya Pak Budi dan Bapak Ibu semuanya yang udah join. Demikianlah live demo dari kami tim Unilever Food Solution Indonesia spesial dari Chefmanship Surabaya. Kami berharap Bapak Ibu semua mendapatkan inspirasi dari menu-menu yang sudah didemokan oleh Chef Teduh tadi. Dan untuk kedepannya kami akan tetap mendampingi Bapak Ibu semua dengan join di grup WA, agar Bapak Ibu semua dapat sharing hasil dari trialnya di rumah, nanti akan didampingi oleh Chef Mono dari tim UFS juga. Selanjutnya untuk, tadi kan banyak yang nanya bagaimana nih pesan produknya gimana, di mana saya akan dapatkan produknya. Itu nanti akan dikoordinasikan, biasanya seperti yang ada di grup dengan open PO oleh Pak Budi. Nantinya kemasan-kemasan yang produk besar dapat di-repack, misalkan ada yang kemasan 1 kilo, Bapak Ibu semua ada 5 yang pesan, nanti bisa dibagi oleh Pak Budi. Dan kami akan sangat senang jika Bapak Ibu semua mencoba untuk resipi kami tadi di rumah, dan juga memperlihatkan pada kami bagaimana hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih atas antusiasmenya hari ini, sangat luar biasa, sangat senang sekali bahwa ibu-ibu sangat serius untuk menyimak dan juga bertanya bagaimana tentang kuliner terhadap Chef Teduh tadi. Dan sampai jumpa, salam kuliner Indonesia, jaya UMKM. Ya, tepuk tangan ya untuk Bu Tiara, Bapak Ibu semuanya, thank you banget. Nanti ada cindera mata, kenang-kenangan cantik dari Bu Tiara untuk Bapak Ibu semua ya. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa di Zoominar berikutnya atau di live demo berikutnya yang akan lebih seru. Salam UMKM sukses. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sampai semuanya. jumpa. Sampai Sampai jumpa. ketemu. Terima kasih Bye. Pak Budi. Terima kasih Pak. Bapak Ibu luar Terima biasa ya, kasih. kita hampir 3 jam tapi nggak terasa ya, semua masih Luar stay, thank you biasa. banget antusiasnya. Terima kasih. Pamit semua ya, terima kasih luar biasa. Sampai jumpa. Luar biasa Pak, makasih Pak. Terima kasih. Pak. Yes.
Bapak Ibu Prinsipal, boleh kita belakangan ya. Ya kita evaluasi, kita rangkum acara kita. Sampai jumpa ya Bapak Ibu semua. Ya, kami masih akan mereview supaya kedepannya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi.